Selamat datang di episode podcast baru kita, Audit Irsa. Di sini saya Sarul Nasani dari Universitas. Saya Mas Rono Satobila. Saya Saul. Saya Sani. Siapa nih guys yang tahu apa itu? Kita kali ini sampai ke episode berikutnya. Nah, siapa nih guys yang tahu apa itu jasa review? Atestasi, ya kan? Ya. Nah, kalau laporan keuangan perspektif itu tuh proyeksi atau prediksi keuangan di masa depan. Asuran terbatas atau lainnya. Halo semua, selamat datang di episode podcast terbaru kita, Audit Irsa. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas salah satu topik yang sangat penting dan juga sangat menarik untuk kita bahas, khususnya bagi kalian semua para akuntan dan juga calon-calon akuntan berkelas. Nah, apa itu topiknya? Topik yang kita bahas yaitu jasa asuransi dan investasi. Di sini saya Sakri. Tidak sendirian tentunya, akan ditemani oleh teman-teman. Aku Mas Roro. Aku Saul. Aku Syari. Halo semua. Hai. Nah, hari ini itu kita akan bahas tentang jasa review dan laporan keuangan perusahaan publik. Seru banget nih materinya. Betul tuh. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai apa sih laporan keuangan perspektif itu dan bagaimana sih sistem pengendalian yang ada di organisasi jasa. Jadi siap-siap ya menambah insight baru kalian. Dan jangan lupa, nanti aku akan bahas lengkap tentang prosedur yang disepakati dan beragam jasa asuransi lainnya. Yuk langsung kita mulai. Nah, di segmen pertama ini kita akan bahas jasa review dan juga review untuk laporan keuangan publik interior. Oke, nah siapa nih guys yang tahu apa itu jasa review? Siapa yang bisa jawab? Kalau setahu aku nih ya, jasa review ini merupakan salah satu jasa asuransi tentu saja. Nah, namun bentuk penugasannya ini hanya memberikan keyakinan yang terbatas. Terbatas ini dalam artian itu enggak begitu rinci gitu loh. Namun akuntan ini hanya melakukan pemeriksaan yang tidak segala audit, tapi tetap memberikan analisis dan pernyataan untuk melihat apakah laporan keuangannya itu mengandung saji material. Namun itu seperti yang saya katakan itu enggak begitu rinci itu. Betul tuh. Nah, bedanya dengan audit apa? Ya ini kalau audit itu tingkat keyakinannya itu wajar atau sangat rinci itu loh. Terus kalau review ini lebih ringan. Namun walaupun review ringan, tetap penting untuk review bagi suatu perusahaan, terutama untuk perusahaan yang tidak wajib audit. Kan ada tuh perusahaan yang harus mengharuskan untuk diaudit, namun juga ada yang tidak wajib diaudit. Namun ini menunjukkan laporan yang dapat dipercaya oleh review. Terus gimana dengan review untuk perusahaan publik? Kalau dalam perusahaan publik, review ini seperti review laporan keuangan dilakukan tiap kuartal buat memastikan tidak ada salah saji material
sebelum dipublikasi kuartal. Berarti itu enggak menyeluruh selama 1 tahun ya. Bisa juga kuartal, bisa juga semester. Nah, di bagian transparansi pasar modal. Nah, kalau kita bicara nanti yang terdapat suatu informasi, sebenarnya itu ada cakupan yang lebih luas lagi, nggak cuma laporan keuangan. Misal mungkin kamu kan hari ini di bidang apa namanya atestasi kan, ya kan? Nah, bisa nih setelah kepada kita jaga teman-teman semua, apa sih itu penugasan atestasi dan juga kaitannya dengan Mas Sule yang saya bahas tadi itu. Oke, betul banget nih Syafri. Nah, kalau tadi kita bahas tentang jasa review yang fokusnya lebih ke laporan keuangan, secara umum penugasan atestasi ini lebih luas lagi. Nah, pengertian dari jasa atestasi sendiri itu merupakan salah satu kategori jasa asuransi yang disediakan oleh akuntan publik. Jadi, dalam penugasan atestasi, akuntan publik itu akan melaporkan reliabilitas asuransi yang dibuat oleh pihak lain. Contohnya, ketika ada bank nih yang meminta akuntan publik itu untuk melaporkan secara tertulis apakah klien Audi telah menaati semua persyaratan atau kesepakatan pinjaman. Tentu kalau apa atestasi kan bisa untuk hal lain juga ya, karena itu benar. Betul banget. Jadi atestasi itu nggak cuma buat informasi keuangan, tetapi bisa juga untuk non keuangan. Contohnya itu ada kepatuhan hukum, laporan keberlanjutan dan lainnya. Tetapi dengan selama asesi itu bisa jadi objek atestasi. Kalau web trust dan sistrust, nah ini paling menarik guys. Jadi web trust itu akan terfokus pada situs web, contohnya itu toko online. Nah, dari web trust itu untuk menilai transaksi online itu aman, privasi terjaga, dan informasi itu tidak dimanipulasi. Sedangkan untuk sistrust sendiri itu merupakan sistem IT secara keseluruhan untuk keandalan, keamanan, integritas sistem informasi, begitu. nah tadi kan kita udah bahas tentang keamanan sistem lewat web trust dan sistrust. Tapi kan nggak cuma sistem aja yang perlu dipercaya. Kalau perusahaan pakai jasa pihak ketiga seperti cloud atau outsourcing, gimana cara kita pastikan pengendalian mereka juga? Betul banget. Makanya ada yang namanya Service Organization Control Report atau SOC Reports. Nah, laporan ini tuh laporan khusus untuk mengevaluasi bagaimana sih pengendalian di organisasi jasa. Jadi misalnya perusahaan memakai layanan cloud ataupun outsourcing, mereka itu tuh bisa melihat nih SOC report ini tuh memastikan bahwa sistem atau kontrol dari penyedia jasa itu benar-benar terpercaya. Oh, SOC 1, 2, dan 3 ya? Betul banget. Jadi ada tiga tipe SOC. Jadi SOC yang satu itu berfokus pada pengendalian yang berdampak kepada laporan keuangan. Sedangkan SOC 2 itu membahas tentang aspek IT seperti keamanan dan ketersediaan. Nah, yang terakhir itu ada SOC 3. Itu tuh versi ringkasnya dari SOC 2 yang boleh disebarluaskan ke publik. Terus kalau misal laporan keuangannya itu laporan keuangan prospektif itu gimana? Nah, kalau laporan keuangan prospektif itu tuh proyeksi atau prediksi keuangan di masa depan. Jadi bisa berupa proyeksi berdasarkan asumsi yang diasumsikan akan terjadi atau dapat juga berupa ramalan berdasarkan estimasi terbaik. Penugasan atas laporan ini tuh bisa berupa pemeriksaan ataupun kompilasi. Nah, menarik banget nih Sally. Kalau laporan prospektif tadi kan lebih ke future prediction ya. Sekarang kita akan bahas agreed upon procedure atau AUP, di mana fokusnya itu justru ke prosedur spesifik yang sudah disepakati sama klien. Misalnya nih, kita menghitung kas fisik atau mengecek transaksi tertentu. Tapi bedanya di sini tuh akuntan itu nggak ngasih opini, cuma nyampein hasil temuannya aja. Oh, jadi yang menilai hasil akhirnya itu si pengguna laporan sendiri dong. Iya, betul. Penugasan ini tuh lebih fleksibel dan sering dipakai dalam investigasi internal atau pengujian terbatas. Nah, terus kalau ini asuransi
review laporan keberlanjutan, audit kepatuhan terhadap regulasi, atau audit efektivitas program tertentu. Keren banget ya berarti ya. Nah, terus dari itu kita udah bicara banyak, ada review, terus ada stasi dan lain-lain itu. Nah, untuk agar lebih jelas tuh mungkin kita akan gimana diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Nah, aku itu ada ini suatu kasus nih. Nah, kasusnya itu pada perusahaan Taurix yang tahun lalu ini mengalami masalah itu kan. Nah, insya Allah mungkin bisa mulai dari bagian audit, dari dulu gimana nih? Oke, jadi pada PT Taurix ini wajib diauditkan karena sudah berpublik. Tahun lalu auditor itu menemukan overstatement nih persediaan sebesar 12 miliar di laporan keuangan mereka. Nah, selain audit tahunan, mereka itu juga melakukan review kuartalan. Di kuartal 3 tahun 2023, review itu menemukan indikasi ketidaksesuaian ini. Jadi, masalah itu bisa ketahuan lebih awal sebelum audit tahunan. Ini menarik banget. Berarti fungsi review untuk perusahaan publik tadi benar-benar bekerja ya? Bisa jadi early warning system gitu? Iya dong. Nah, kalau nggak ada review kuartalan, bisa-bisa salah satu itu akan ketahuannya itu waktu audit tahunan, dan itu tuh resikonya akan lebih besar lagi. Nah, kalau kita bicara tentang SOC report, nah di PT Retail X ini tuh memakai SOC report jenis pertama untuk vendor payment gateway mereka. Namun waktu ada gangguan sistem bulan lalu, mereka itu tuh langsung bisa mengidentifikasi bahwa masalahnya itu tuh bukan dari sisi merekanya, namun dari pihak ketiga, karena laporan SOC ini tuh sudah menunjukkan bahwa adanya weakness atau kelemahan di pengendalian vendor. Oh, kalau gitu berarti ini ya, artinya tuh SOC report ini benar-benar memang benar-benar dapat membantu untuk memitigasi risiko suatu organisasi jasa gitu. Betul sekali, Syafri. Bahkan mereka itu sampai ganti vendor tahun lalu setelah adanya evaluasi SOC report ini. Aku juga mau share case tentang AUB nih. Waktu itu ada investor mau akuisisi startup F&B. Mereka minta lakukan prosedur spesifik, yaitu ada verifikasi revenue dari 50 bulan mereka, lalu tes 30% sampel transaksi ke supplier, dan juga menghitung fisik persediaan di 3 gudang. Hasilnya ketahuan ada phantom inventory sebesar 3,8 miliar. Investor akhirnya nego ulang harga posisi. Waduh, tuh kan pentingnya AUP buat berjenjang. Nah, terakhir banget nih ada case baru tentang laporan prospektifnya. Jadi ada startup PJ mau IPO tahun lalu, tapi proyeksi revenue mereka itu tuh terlalu optimistik. Nah, setelah auditor periksa, ternyata asumsinya itu tuh enggak realistik. Growth-nya itu tuh diambil dari market global, sedangkan operasinya tuh cuma di Indonesia. Akhirnya proyeksi mereka itu tuh direvisi jadi lebih konservatif. Wah, setelah kita berbincang-bincang banyaknya di depan, saya nih kita bahas review, adaptasi, SOC report, sampai resmi dan juga AUB ini, tentu semua yang kita bahas ini sangat bermanfaat khususnya di aku sendiri nih. Dan yang terakhir mungkin aku ucapkan terima kasih pada kalian tiga. Nah, sama-sama. Jadi aku juga berharap semoga kalian dan juga pendengar itu semakin paham tentang jenis-jenis dasar yang bisa dilakukan oleh akuntan publik. Nah, jangan ragu ya untuk mengeksplor lebih dalam lagi, khususnya bagi teman-teman yang akan tertarik masuk ke dalam dunia audit. Betul banget, jasa administrasi itu bukan cuma audit, tapi luas dan sangat penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Nah, cukup kita akhiri episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.